perlu saya luruskan, infak kami anggota Alkansa satu bulan itu cuma Rp50.000 loh. Ya. Kenapa kami mampu mengadakan program-program keumatan yang spektakuler? Mungkin hanya secari kertas buat orang biasa, tapi kami luar biasa rasakan. Kenapa? Karena di secari kertas itu ada tanda tangan dari Imam Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sultra dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya bisa bersua kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu di studio hari ini kami sudah kedatangan tamu istimewa. Kiprahnya di tengah kemanusiaan sudah tidak diragukan lagi. Di tengah berbagai kesibukannya, justru waktunya untuk mengurus aksi-aksi sosial kemanusiaan di Sultra juga Kota Kendari pada terkhusus ya, Kota Kendari sudah luar biasa. Ya, saya perkenalkan tamu kami di pagi yang berbahagia ini. Inilah dia Bu Haja Mawar Ruselia. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Bagaimana keluarga Bu, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kegiatan sekarang Bu? Kegiatan alhamdulillah masih diberikan umur yang insya Allah manfaat. Alhamdulillah. Bu, kalau saya tidak salah Alkansa ini berdiri tahun 2016 ya? Iya betul. 2016 Februari. Ya. Baik sahabat podcast Sultra, saya lupa untuk mengenalkan bahwa Bu Haja Mawar ini salah satu pendiri Yayasan Alkansa yang fokus untuk mengurus soal isu-isu kemanusiaan. Kemarin juga sudah sempat mendatangkan Ustadz Abdul Somad, ada ya terbaru Syekh Muhammad Jabir. Ini ya. Mudah-mudahan ke depan ini Alkansa terus memberikan warna. Bu, ini apa yang mendorong ini Alkansa sehingga dia lahir ini? Jadi seperti yang sudah saya informasikan kepada teman-teman ya, ketika ada yang bertanya ngapain sih Bu Mawar ini gitu bikin Alkansa. Jadi memang awalnya karena saya mengikuti suami saya itu yang selalu mutasi ya, pindah-pindah. Alhamdulillah suami diberikan amanah sebagai kepala BPK yang otomatis resiko pekerjaannya adalah keliling Indonesia begitu ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk mengikuti beliau pindah-pindah, saya berpikir gitu, apa yang harus saya lakukan ketika suami saya bekerja? Ya, saya tidak bisa hanya berdiam diri saja gitu. Saya punya potensi untuk bisa melakukan hal-hal dan kiprah yang insyaallah manfaat. Sehingga setiap kali saya mengikuti suami saya pindah atau mutasi, itu pasti saya membuat yayasan, membuat sanggar anak-anak, membuat kegiatan-kegiatan sehingga saya bisa memaksimalkan waktu gitu yang saya punya. Nah, alhamdulillah begitupun ketika saya ke Kota Kendari 2015 Desember 2 bulan Februari 2016 berdiri Alkansa. Awalnya saya dengan teman-teman saya 8 orang saya ingat membuat majelis taklim biasa hanya untuk mengisi waktu supaya waktu saya itu maksimal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, masya Allah, alhamdulillah respon masyarakat muslimah khususnya Kota Kendari juga luar biasa sehingga alhamdulillah 5 tahun berdiri mau 6 tahun kiprah kami sudah lumayan lah ya dirasakan oleh masyarakat Kota Kendari. Jadi begini Bu, saya sempat berpikir begini, artinya mendatangkan para tokoh atau ulama itu ya artinya tidak gampang lah untuk mendatangkan. Tentu butuh persiapan, apalagi dana sudah barang tentu. Ini Alkansa bagaimana melihat? Ini yang mau saya luruskan ya. Seringkali kami diprasangkai begitu ya dalam tanda kutip. Ini kok awalnya kan kami memang majelis taklim, tetapi tahun 2017 disahkan menjadi yayasan. Kenapa? Karena itu tadi respon dan antusiasme teman-teman muslimah di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari itu sangat luar biasa sehingga bentuk tanggung jawab kami tentunya harus lebih profesional dalam mengelola amanah-amanah yang diberikan kepada kami sehingga kami menjadi yayasan. Nah, mungkin orang melihat Alkansa ini kalau taklim di hotel, kemudian mengundang ustadz-ustadz yang kalibernya sudah nasional, bukan dana yang sedikit untuk diperlukan. Tetapi perlu diketahui gitu. Bahkan mereka kadang bertanya, ini uang infaknya berapa sih sebulan gitu ya?
apa Al-Quran 1.500 piece. Kemudian waktu kami mengundang OPIK itu untuk donasi Palestina sampai 300 juta satu malam ya. Nah itu berapa sih infaknya? Padahal perlu saya luruskan, infak kami anggota Alkansa satu bulan itu cuma Rp50.000 loh. Ya. Kenapa kami mampu? Kalau orang lihat mungkin mengadakan program-program keumatan yang spektakuler, alhamdulillah itu karena ada Allah yang memudahkan. Kami menjalin silaturahmi yang baik dengan orang-orang yang masya Allah gitu. Sehingga ketika kami mempunyai niatan untuk melakukan suatu program keumatan, ya Allah kirimkan orang-orang baik itu tadi gitu. Mbak Mawar saya mau support ini, Mbak Mawar saya mau support ini, sehingga banyak orang baik yang membantu kegiatan kami. Jadi tidak ada itu kami yang mengeluarkan dana sampai harus sekian, tidak ada. Semuanya itu karena Allah memudahkan, kirimkan orang-orang baik yang bersilaturahmi dengan kami gitu. Alhamdulillah. Mawar tapi misalnya mendatangkan Ustadz Abdul Somad ini terakhir ya adanya Syekh Ali Jabir. Ini jaringannya Alkansa luar biasa ini kalau ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terkadang saya juga ini sudah memang jalan ceritanya Allah yang memudahkan kami ya. Contoh Ustadz Abdul Somad. Beliau pertama kali ke Sulawesi Tenggara. Itu ke Kolaka waktu itu ya. Terus kemudian kemarin ke Kota Kendari tanggal 1 Juni. Itu pun kami tidak ngobrol dengan manajernya. Sebetulnya Mbak tidak ada rencana kami untuk datang ke Kota Kendari karena jadwalnya Ustadz sudah full. Tetapi alhamdulillah tidak tahu kenapa katanya ketika ada proposal dari kami meminta beliau untuk datang ya beliau oke kan gitu. Terus lagi kemarin waktu Ustadz Halid Basalamah juga beliau berkenan hadir qadarullah pandemi PPKM sehingga kita hanya mampu melaksanakan online. Padahal kan kita tahu ya beberapa ustadz memang sangat kuat persyaratannya untuk datang gitu ya. Tetapi alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan gitu. Kayak ada yang menawarkan lagi. Kayak ini insya Allah tanggal 29 November kami juga mau mengadakan kajian bersama dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah kan luar biasa gitu. Itu pun tidak kami mengajukan proposal, tetapi orang lain yang mengajukan proposal kepada kami. Hadir langsung? Belum, insya Allah kalau hadir langsung tahun depan. Online tanggal 29 November. Karena 2 tahun ini beliau tidak menerima offline keluar Jawa. Contoh lagi yang terakhir, saya Muhammad Jabir. Itu pun bukan Alkansa yang mengajukan proposal permintaan beliau untuk hadir, tetapi dari manajemennya sendiri yang alhamdulillah coba dicarikan yayasan mana yang bisa membantu perjalanan safari dakwah beliau. Kan Masya Allah, beliau melihat profil Alkansa, nah coba dihubungi siapa ini ketuanya Alkansa, bantu kami lah. Ini kan Masya Allah gitu, luar biasa, banyak kemudahan lah. Intinya kami itu banyak kemudahan dari Allah dan alhamdulillah kami selalu yakin semua niat baik itu akan dimudahkan. Ya saya teringat sekali Bu Haja Mawar, ini dulu waktu kami juga sempat menghubungi Ustadz Abdul Somad, justru ternyata 1 tahun 2 tahun sudah full. Full beliau, alhamdulillah Alkansa ini. Ya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah ya. Bu Haja Mawar, ini Alkansa ini kalau spesifiknya ini bergerak di bidang kemanusiaan misalnya kaum duafa atau secara keseluruhan? Kami visi dan misi kami itu sosial keagamaan, keumatan ya jelas. Satu, setiap kali orang bertanya, ini kalau masuk Alkansa apa sih syaratnya gitu. Saya bilang enggak ada syaratnya, cuma satu. Niatnya lurus untuk sama-sama memperbaiki diri berjamaah gitu. Dan yang kedua, bagi saya semua di Alkansa itu sama. Jadi latar belakang apapun di luar sana itu nol ketika masuk Alkansa. Jangan berharap saya akan istimewakan. Karena buat saya di Alkansa yang naik motor sama yang di Alkansa naik Rubicon atau Alphard saya perlakukan sama. Itu syaratnya harus sama rata gitu kalau masuk Alkansa itu. Kemudian yang kedua, kami fokus dengan hijrahnya kami, berbenahnya diri kami, tapi kami juga harus melakukan hal-hal yang juga bermanfaat untuk umat. Jadi di sosial tentunya ada program duafa, ya kan, bedah masjid, pembagian Al-Quran, kita support masjid-masjid untuk berdiri. Salah satunya kemarin, alhamdulillah kerjasama dengan Bank Indonesia,
mengucurkan dana untuk masjid yang diinisiasi oleh Relawan Akhirat Indonesia. Kemudian juga Masjid Az-Zaitun, Wakatobi, 157 Iya. juta Iya. dihasilkan. Ya, saya sempat membaca kalau Ya, Wakatobi son. alhamdulillah. Iya. Kami kirimkan apa itu namanya? Mimbarnya kemarin ke Masjid Az-Zaitun di Wakatobi. Kemudian juga setiap 2 bulan sekali kami mengadakan dakwah sosial. Dakwah sosial kami berdakwah, kami juga membagikan sembako dan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, baik, Bu Mawar. Ini Mawar, ke depan ini apa yang terlintas dalam pikiran Bu Mawar yang belum dicapai soal sosial kemanusiaan ini? Tentunya kita sebagai seorang perempuan dalam tanda kutip wajib ya dengan izin suami ya. Jadi walaupun kami ini aktivis, tetapi tentunya saya selalu mengedepankan udah izin suami belum, udah izin suami belum, wajib ya. Karena feminis menurut saya tetap sebagai seorang muslimah nomor one itu harus izin suami. Jadi apapun ketika suami mengizinkan maka akan ada berkah dan manfaat ketika kita melakukan aktivitas di luar kewajiban kita di rumah ya. Jadi insya Allah ke depan program-program kami sudah sangat tertata dengan baik, termanage dengan baik. 29 November kami insya Allah bersama dengan Komite Nasional Rakyat Palestina akan kajian bersama Ibu Aisyah Dahlan, penggalangan dana juga untuk Palestina. Bahkan Al-Kansa ini suatu kesyukuran sudah mendapatkan penghargaan ya, piagam penghargaan. Mungkin hanya secari kertas buat orang biasa, tapi kami luar biasa rasakan. Kenapa? Karena di secari kertas itu ada tanda tangan dari Imam Masjidil Aqsa sebagai bukti bahwa Al-Kansa istiqomah memberikan donasi-donasi secara rutin ke Palestina gitu, setiap 1 tahun 2 kali kerjasama dengan KNRP. Kemudian juga tentunya target kami juga mendatangkan ustadz-ustadz, kemudian juga tetap program rumah tahfiz, bedah masjid dan lain-lain tetap fokus kami lakukan. Kalau program rumah tahfiz Bu Mawar ini sudah ada yang sudah berjalan? Kalau program rumah tahfiz kami fokus di pembangunan rumah-rumah tahfiz, kemudian kita supply penyediaan mukena, Al-Quran, kami support setiap rumah tahfiz tidak hanya di Kota Kendari, di Konsel beberapa rumah tahfiz, di Kolaka, di Bombana, alhamdulillah di Konawe. Bisa dilihatlah kiprah kami untuk menyalurkan Al-Quran. Siapa yang butuh, bahkan saya sering menginformasikan di sosial media Al-Kansa, siapa yang perlu Quran boleh nanti kami salurkan, siapa yang perlu mukena sarung alhamdulillah boleh. Mawar, ini mungkin ini adalah pekerjaan bersama ya soal generasi milenial begitu. Ini kan tentu generasi milenial ini ke depan harus diarahkan ke arah yang lebih baik misalnya. Ini mungkin Al-Kansa belum atau ada pemikiran ke sana untuk konsen juga membina anak-anak milenial? Jelas ya. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan problema yang tidak mudah ya. Gempuran teknologi yang luar biasa. Itu dahsyat efek positifnya, dahsyat juga efek negatifnya gitu. Di tengah gempuran opa-opa Korea ya. Itu kan sedikit banyak mempengaruhi bagaimana generasi milenial kita. Sementara saya sebagai seorang ibu punya 2 anak perempuan ya, yang tentunya ada kekhawatiran ya, kekhawatiran kenapa lebih mengidolakan hal-hal yang seharusnya diidolakan sebagai seorang muslim gitu. Itu tentu menjadi pemikiran saya yang terdalam, bagaimana saya bersama dengan umat-umat yang lain itu berperan dalam rangka menjaga kualitas anak-anak kita ke depan, menjaga kualitas generasi milenial kita ke depan. Nah, oleh karena itu saya sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyelamatkan generasi milenial. Contohnya, kami mengundang Ustadz Hanan Attaqi. Itu kan salah satu ustadz yang diidolai oleh generasi milenial. Kemudian saya juga menjadi pembina di komunitas-komunitas anak muda di kampus, pergerakan-pergerakan di kampus. Ada Muslimah Baper, Pemuda Move On, ya. Itu harus kita rangkul. Kenapa? Supaya itu tadi efek-efek gempuran-gempuran ya, gojol fikir, pikiran-pikiran yang akan melalaikan mereka itu bisa kita selamatkan. Minimal kita mampu menyeimbangkan lah gitu mereka. Jadi kita pun harus terjun langsung merangkul anak-anak muda ini, generasi milenial ini supaya kita selamatkan. Ya, artinya perkembangan zaman ini dengan kemajuan teknologi ini salah satu juga bermanfaat positif, tetapi juga berdampak negatif bagi harus kita waspadai juga. Bu Mawar, ini kan
tentu dengan berbagai kesibukan, bagaimana dengan dukungan suami begitu? Jadi semenjak menikah kan memang saya sudah bekerja gitu ya. Kemudian alhamdulillah posisi saya juga sudah lumayan di karir saya waktu itu. Cuman karena memang saya paham bahwa kondisi seorang istri itu harus mengabdi kepada suami ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu bagaimanapun pemimpin wanita. Jadi sehebat-hebatnya segarang-garangnya saya di luar, kalau saya sudah di rumah, saya harus manut. Kalau kata orang Jawa ya harus nurut sama suami saya karena dia adalah surga saya gitu. Ridhonya Allah tuh ridhonya suami. Dan alhamdulillah suami pun juga paham karena sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik perlakuan terhadap istrinya. Suami saya paham bahwa istrinya ini tidak bisa berdiam diri di rumah, sehingga beliau memberikan izin asalkan ibu sudah melaksanakan tanggung jawab dan amanahnya di rumah, ya kan, semua keperluan suami, semua keperluan anak-anak sudah dilaksanakan dengan baik, silahkan lakukan apa yang menurut ibu kiranya manfaat di luar akan diizinkan. Alhamdulillah support suami sangat baik, anak-anak juga saya alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Bukan anak-anak yang manja, anak-anak yang berprestasi dan mandiri. Jadi alhamdulillah kami sekeluarga, alhamdulillah sampai detik ini mudah-mudahan selamanya Allah jaga kami tetap saling support, saling mendukung satu sama lain. Iya baik. Kalau dukungan masyarakat Sulawesi Tenggara ini, Ibu melihat ini soal ini kan tentu perlu kolaborasi begitu dengan bagaimana Ibu melihat ini masyarakat Sulawesi Tenggara ini soal dukungan kemanusiaan ini? Jadi kenapa saya masih betah ya di sini ya? Padahal suami saya tuh udah pindah ke Sulawesi Selatan itu tahun 2019. Ya, saya masih tetap betah di sini. Salah satunya bukan hanya karena ada beberapa pekerjaan saya di sini dan anak saya yang kecil masih di sini, tetapi saya melihat potensi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari untuk bisa dikembangkan. Ya, dalam program keumatan itu tadi sangat bagus. Kenapa? Karena saya salah satu yang membuat Alkansa sukses seperti sekarang, ya banyak melakukan program-program yang manfaat itu apa? Karena banyaknya orang baik. Karena banyak silaturahmi yang saya jaga juga baik dengan teman-teman semua gitu. Salah satunya itu. Contoh ya, saya itu menjalin komunikasi yang baik dengan KMHK, Komunitas Muslimah Hijrah Kendari. Bagaimana mereka sukses dengan program pengurusan jenazahnya, itu kan salah satu yang diperlukan, ya kan, di masjid sekarang sudah jarang ada. Sekarang kita maksimalkan lagi bagaimana supaya ibu-ibu ini paham bagaimana cara mengurus jenazah. Kami kemarin kolaborasi mengadakan bazar sehingga alhamdulillah terkumpul dana untuk membeli mobil operasional jenazah. Jadi Alkansa ini akan selalu berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, yayasan-yayasan, organisasi-organisasi, memang satu visi dan misi dengan kami. Tidak kami jadikan saingan, tidak, justru kami jadikan kesempatan untuk berkolaborasi, sehingga kalau berkolaborasi ini kan tentu pencapaiannya akan lebih maksimal dibandingkan dengan kami sendiri. Kalau saya lihat pernah Bapak tugas di Kalimantan ya? Ya pernah 2007 juga. Di Kalimantan Timur, 2011 di Kalimantan Selatan. Tapi yang terlama Bu Mawar menetap di Kota Kendari ya. Berarti spesial. 2016, 2021 udah mau 6 tahun ya, Februari insya Allah. Di Kalimantan berapa? Di Kalimantan Timur 4,5 tahun. Kalimantan Selatan 2 tahun lebih. Di Sumatera, Pekanbaru hampir 5 tahun. Ya, di sini paling lama ini. Tapi mendirikan yayasan baru. Mendirikan. Di Pekanbaru alhamdulillah majelis taklim juga yang saya bangun itu ada namanya Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah, itu salah satu bentuk amal jariah saya ya. Karena saya bukan orang yang mungkin sholat tahajud tiap hari atau sedekahnya 1 miliar setiap bulan. Jadi bagaimana potensi amal jariah saya bisa dimaksimalkan gitu. Nah alhamdulillah tetap berdiri sampai sekarang, tetap istiqomah sampai sekarang, dan saya harapkan pun misal one day saya sudah tidak di Kendari lagi, maka Alkansa tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Selama mendirikan yayasan ini, apa tantangan yang lihat yang berat begitu? Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Apalagi memimpin mama-mama alias ibu-ibu ya. Lebih mudah itu memimpin anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak akan takut dengan satu kali teriakan saja mereka takut gitu ya. Tetapi menyatukan ya kepala yang banyak, latar belakang yang berbeda, baik itu latar belakang budaya, suku, kebiasaan, status ya. Kita lihat kalau di Alkansa itu kan kemajemukan sangat tinggi. Bahkan kalau kita bicara politik, latar belakang partai yang berbeda, ya, itu tentu sangat tidak mudah menyatukan mereka yang banyak ini. Nah, maka tantangan terbesar bagi saya adalah bagaimana menyatukan karakter yang berbeda ini untuk
dinakodai dan mereka patuh semua begitu dalam satu nakoda yang sama untuk sampai di tujuan kita. Itu yang paling berat kalau saya rasakan. Tapi kalau untuk soal kemanusiaan semua satu suara ya? Alhamdulillah, mereka itu sudah saya wanti-wanti ketika masuk di Alkansa itu, maka kita akan banyak bergerak di bidang kemanusiaan, keumatan, sosial, dan alhamdulillah mereka sudah paham semua dan tidak ada komplain dari mereka, alhamdulillah. Ini kan tentu dengan jam terbang Ibu bertemu dengan kaum duafa, anak-anak yang kurang mampu begitu. Apa yang untuk kalau Ibu melihat ini di Sulawesi Tenggara bagaimana supaya ada upaya untuk mengentaskan ini anak-anak kaum duafa? Ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita jangan hanya menuntut pemerintah, kemudian menyalahkan pemerintah ketika ada sesuatu hal yang salah. Tidak boleh. Ya, kita ini perlu support pemerintah dan kita juga perlu melakukan dimulai dari diri sendiri gitu. Ya kan, jangan hanya menuntut orang lain melakukan hal yang baik sementara kita tidak melakukan hal yang sama. Mulai dari diri sendiri. Kemudian kita ajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik semampu kita. Ya kan? Jadi kalau saya bagaimana tentunya kita bisa melihat bahwa kondisi masyarakat di Sulawesi Tenggara ini masih timpang. Masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Maka bagaimana kita mengajak memaksimalkan potensi zakat kita sebagai orang muslim, ya kan? Kemudian kita juga sadar dengan kewajiban kita bahwa ada hak mereka, ya kan, di balik harta yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kalau semua orang paham dengan konsep ini, konsep sedekah yang tidak akan membuat kita miskin, tentunya tidak akan ada ketimpangan ekonomi karena kita peduli gitu. Tetapi satu hal, kita harus tepat sasaran. Jangan juga anak-anak di pinggir jalan, pengemis meminta-minta, kita kasih dengan dalih kasihan, salah gitu loh. Harus tepat sasaran. Kalau saya itu di pinggir-pinggir jalan, saya anti, saya kasih. Kenapa? Bukan saya pelit, bukan saya kejam, tetapi tidak tepat sasaran. Nanti mereka akan menjadi mental peminta-minta, mental pengemis sampai besar. Sementara yang kita harapkan tidak seperti itu. Kita bantu mereka sekolahnya, kita bantu mereka pendidikannya, kita bantu mereka misalkan apa, kita support. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mengemis kita kasih, itu salah, itu tidak tepat menurut saya. Saya juga setuju, Bu. Nah, kalau setidaknya perlu ada pemberdayaan gitu ya. Kalau hanya tidak menyelesaikan solusi, itu malah menambah masalah. Mental mereka menjadi mental meminta-minta. Bu, apa harapan Ibu di masa yang akan datang soal Alkansa ini? Harapan saya dari semenjak dulu ketika saya mulai mendirikan majelis taklim, mendirikan yayasan, mendirikan sanggar anak begitu. Harapan saya bagaimana potensi semuanya ini bisa tergali dan waktu yang Allah kasih untuk saya ini bisa maksimal. Bukankah manusia yang paling beruntung, paling mulia itu manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain? Maka itu yang saya harapkan. Dan a great leader, a true leader itu adalah yang create other leader. Pemimpin yang baik itu adalah yang meng-create, yang menciptakan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Jadi saya harapkan Mawar Rusilia ini bisa juga membentuk Mawar Rusilia yang lain. Ya, jadi ketika saya dulu pindah dari Pekanbaru ke Kendari, ada Mawar Rusilia yang menggantikan pemimpin di Fatimah. Begitupun juga di Alkansa, saya harap juga harus ada mawar yang lain juga gitu, yang punya potensi yang sama. Bahkan harapan saya jauh lebih baik dari saya kiprahnya. Dengan begitu kan tentu Masya Allah luar biasa gitu visi misi kami bisa tercapai. Kedepannya mudah-mudahan lebih maksimal lagi lah program-program yang bisa kami buat. Ya, tadi saya teringat soal pemberdayaan Bu ya. Saya pernah berbincang dengan Kepala Basnas Sulawesi Tenggara. Ternyata potensi zakat Sulawesi Tenggara itu sekitar 2,7 triliun. Betul. Tapi yang terkelola saat ini ataupun yang masuk ke Basnas itu sangat sedikit. Mungkin perlu ada kesadaran dari masyarakat supaya pengelolaan zakat ini atau yang mengeluarkan zakat itu supaya bisa pemberdayaan ataupun semuanya. Ke depan ini kalau soal zakat ini itulah. Makanya ketika semua orang muslim paham, sadar dan menunaikan kewajibannya membayar zakat, tentunya tidak akan ada ketimpangan ekonomi. Nggak akan ada itu orang miskin.
Karena apa? Karena potensi zakatnya besar. Yang salah apa? Kesadaran, membangkitkan kesadaran mereka untuk mengeluarkan zakat dan mengeluarkan hak orang lain lewat harta kita itu yang belum maksimal. Oleh karena itu Alkansa selalu mensosialisasikan pentingnya zakat. Mensosialisasikan bahwa dengan harta kita keluar, berinfak, bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tapi justru akan menambah pundi-pundi harta kita gitu loh. Itu yang selalu kami gembar-gemborkan internal Alkansa sendiri, dan tentu kami mengajak juga masyarakat-masyarakat muslim khususnya di luar untuk itu tadi, ayo kita sadar akan kewajiban zakat kita, bahwa kalau dan zakat itu bukan hanya zakat fitrah gitu, ada zakat mal, ya kan? Kalau beli mobil ada zakatnya, beli emas ada zakatnya, beli tanah ada zakatnya, uang yang disimpan di bank ada zakatnya. Itu harus karena wajib gitu kita keluarkan. Nah, itu yang sedang selalu kami lakukan untuk itu tadi, membangkitkan kesadaran muslim-muslim saudara-saudara kita mengeluarkan zakatnya gitu, insya Allah. Bu, kalau soal pemberdayaan ekonomi keumatan ini, Alkansa juga menuju ke sana begitu? Iya, tentunya kita menuju ke sana. Minimal kita internal keluarga sendiri, karena banyak pengusaha-pengusaha di Alkansa ya. Pengusaha-pengusaha, bagaimana kami menghidupkan ekonomi mereka. Prinsip saya ya, banyak terkadang yang memakan mentah-mentah dalil kalau harta sedikit nanti dihisapnya sebentar, cepat masuk surganya. Nah itu salah. Kita mau beribadah pun perlu dana loh. Emang naik haji gratis? Mungkin kalau Allah mudahkan gratis, tetapi kalau kita punya uang sendiri, kita bisa naik haji, kita bisa menaik hajikan orang lain, kita bisa mengumrohkan orang lain, kita bisa berinfak sebanyak-banyak, kita bisa bangun masjid. Makanya yang dicontoh adalah Siti Khadijah. Bukankah beliau ini perempuan pengusaha, istri Rasulullah yang paling dicinta dan paling kaya? Ya, itu harus kita contoh. Berarti perempuan pun juga harus berdaya secara finansial, mandiri secara ekonomi. Ya, kenapa? Karena walaupun misalnya suami saya pun mampu lah, alhamdulillah Allah berkahi gitu, mampu, tetapi bagaimana kita bersiap menopang ketika ada suami misalnya kesusahan atau apa-apa, kita sudah siap. Bahkan sekarang agak melenceng sedikit Afwan, tapi ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena statistik menunjukkan angka perceraian di Sulawesi Tenggara tinggi. Yang mengajukan perempuan. Permasalahan ekonomi. Nah, apakah perceraian menjadi salah satu solusi? Salah. Dengan perceraian justru akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Makanya justru bagaimana ini perempuan-perempuan, istri, ibu ini juga berdaya secara finansial dan mandiri. Walaupun suaminya mampu, tapi berjaga-jaga. Ketika qadarullah Allah menguji suaminya dipecat atau keluar, atau bagaimana kita mampu gitu loh untuk membantu menopang pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan itu selalu saya sampaikan ke teman-teman. Ya, baik Bu Umar ya. Miris juga ya kemarin kalau kita membaca berita bahkan terbit secara nasional ya, perceraian di Sulawesi Tenggara. Iya, tinggi ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Termasuk tadi Bu Mawar ini menarik ini ya, kalau penyampaian Bu Mawar ini soal paradigma kaya ya. Ini kalau kita melihat dari 5 rukun Islam yang salah satunya yang tidak membutuhkan biaya cuma syahadat. Yang lainnya jelas membutuhkan. Jadi memang umat muslim harus kaya. Justru dengan uang kita bisa. Kalau kita punya uang justru kita akan lebih mudah melakukan amalan-amalan soleh. Iya. Jadi salah itu kalau mending miskin supaya hisabnya sebentar, salah. Coba dirubah. Ya, saya teringat kisahnya Utsman bin Affan yang membeli sumur orang Yahudi ya. Justru orang Yahudi suka atau tidak suka, begitu dia membeli Utsman bin Affan dan dia menggratiskan air sumur, justru yang terjadi orang Yahudi bangkrut dengan sendirinya. Pasti. Dengan punya harta kita gunakan hal yang bermanfaat. Iya, tentulah, tentu. Artinya kaya harta, kaya hati, kaya akhlak. Sehingga kalau kaya harta saja tapi buta hati, buta akhlak, salah. Tetapi bagaimana kaya harta ini kita kelola juga dengan kayanya hati kita, sehingga harta yang kita punya bisa kita maksimalkan untuk umat gitu. Ada satu ini. Selama menjalankan misi kemanusiaan ini tentu sudah banyak melihat fenomena itu kaum duafa atau kemiskinan. Ada yang pengalaman yang berharga begitu, yang yang begitu ketika kita melihat miris kita punya hati begitu melihat keadaan-keadaan di tengah masyarakat begitu, ada pengalaman yang
Tentunya ketika kita terjun langsung ke masyarakat dan kita melihat fenomena di masyarakat ya, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidakmerataan, itu menjadi salah satu upaya saya untuk selalu bersyukur ya, dan untuk selalu peduli dengan orang gitu, bahwa tidak boleh kita sombong ya. Bagaimana kita bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Itu menjadi pengalaman yang berharga untuk saya tentunya, karena dalam hidup kan cuma dua konsepnya. Ketika kita diuji kita bersabar, ketika kita diberikan kenikmatan kita bersyukur. Itu menjadi salah satu hal yang terus saya lakukan untuk apa? Sebagai pengendali diri gitu ya. Kenapa? Karena kadang saya miris juga ngelihat orang-orang yang di sosial media kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya, pamer gitu ya, beli, terutama nih ibu-ibu nih ya, dalam tanda kutip ya, kan bapak-bapak jarang sih saya lihat ya. Ibu-ibu nih ya, kenapa saya berbicara selalu ibu-ibu? Karena saya perempuan, saya ibu-ibu gitu. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, hindarilah sosial media itu untuk perkara-perkara yang faedah. Apa sih faedahnya dari kita pamer mobil kita, pamer harta kita gitu ya? Itu hal yang tidak baik ketika dilihat oleh orang yang berada di bawah kita, kan kasihan. Dan kalau dilihat oleh orang di atas kita malu gitu loh. Coba dakwah saya ini adalah bagaimana sosial media ini kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang manfaat, menjadi amal jariah untuk kita. Jangan sosial media mendatangkan dosa jariah untuk kita, apalagi memamerkan kesombongan. Apa sih yang mau kita sombongkan di dunia ini? Saya sekarang menjadi salah satu pengurus jenazah ya. Saya mengkafani, saya memandikan. Itu semakin saya sadar bahwa pada saatnya nanti tidak ada yang dunia yang akan menemani kita, hanya amal soleh aja gitu. Ini untuk apa kita banggakan dunia gitu? Ketika kita dititipi Allah dunia pun, maka kita manfaatkan dunia untuk amal soleh dan bekal kelak kita gitu. Terakhir, Bu Mawar, ada yang mau disampaikan terkhusus untuk masyarakat Sulawesi Tenggara soal soal ya minimal tergugah hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu atau berjuang gitu. Mudah-mudahan ya podcast ini bisa memberikan salah satu motivasi kepada teman-teman semua, khususnya masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada umumnya. Hayo kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai anggota masyarakat, kita diberikan amanah juga tidak hanya untuk mengurus dirinya, mengurus internal keluarga, tapi kita juga punya kapasitas untuk peduli dengan orang luar, dengan orang lain, dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu hayu berbuat semaksimal mungkin, semampunya untuk turut peduli dengan kondisi-kondisi di sekitar kita, untuk kondisi kemanusiaan dan lain sebagainya gitu, insyaallah. Baik, Bu Haja Mawar, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Sultra. Semoga ke depan kalau kami dan bisa berkenan lagi untuk insyaallah. Kami cukup berterima kasih Bu Mawar ini ya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Baik sahabat podcast Sultra, saya kira banyak manfaat berbincang dengan Bu Haja Mawar. Benar sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum nas. Awal setiap kita itu yang dinilai kadarnya adalah kadar kebermanfaatan. Maka saya kira Yayasan Al-Khansah ini adalah lembaga kemanusiaan yang cocok untuk kita kiprah, ataupun kalau ada bantuan yang ingin disalurkan boleh melalui Yayasan Al-Khansah. Kiprahnya juga sudah bahkan di luar negeri, sudah sampai di Palestina ya, kadang berkolaborasi dengan KNRP ya, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Ya, ke depan mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Tenggara bisa menyisihkan hartanya atau zakatnya bisa melalui Yayasan Al-Khansah ya, supaya Yayasan Al-Khansah yang kemudian menyalurkan, mudah-mudahan juga tadi sudah disampaikan soal Bu Mawar, soal pemberdayaan, soal tepat sasaran juga ya. Demikian perbincangan kami hari ini dengan Bu Haja Mawar Ruselia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.